Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan mencoba suatu cemilan yang unik banget. Jadi ceritanya beberapa hari lalu aku melihat salah satu YouTuber favoritku memposting tentang pembuatan kue yang satu ini. Awalnya aku agak bingung ini apa. Jujur ini mirip banget sama burger, tapi kok rotinya terbuat dari sus ya. Jadi setelah aku searching ternyata kue ini termasuk kue tradisional di mana merupakan kesukaan para raja-raja Yogyakarta. Ya, namanya adalah Songgo Buwono. Untuk sekarang, kue ini akan aku modifikasi menjadi ukuran lebih kecil dan ekonomis, jadi cocok banget untuk teman-teman yang ingin jualan. Bagi teman-teman yang penasaran, yuk langsung aja kita lihat gimana cara buatnya. Pertama, aku akan buat kulit susnya. Siapkan tepung terigu, lalu tambahkan seperempat sendok teh baking powder. Lalu siapkan panci dan kita akan melelehkan margarin sebanyak 100 gram lalu dicampur dengan 200 ml air. Setelah airnya masuk, kita bisa tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan gula. Semua bahan-bahan ini kita larutkan terlebih dahulu dan tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, bisa kita masukkan tepung terigunya. Oh ya, tepung terigu ini tadi campuran antara tepung terigu protein sedang dan tinggi ya. Selain itu, aku juga tambahkan baking powder agar rongga di dalam sus kita itu kokoh. Nah, ini kita masak hingga kalis dengan api kecil. Setelah kalis seperti ini, nggak lengket lagi, bisa kita matikan apinya dan kita angkat dari atas kompor. Lanjut adonannya kita aduk hingga turun suhunya sampai hangat-hangat kuku ya. Nah, proses ini juga bisa menggunakan mixer ya teman-teman kalau teman-teman ingin lebih cepat. Setelah itu, masukkan 3-4 butir telur secara bertahap. Kita masukkan satu persatu lalu diaduk rata, sampai nanti tekstur adonannya itu gampang untuk dispuit. Nah, ini setelah 2 telur, seperti ini teksturnya masih agak keras, jadi akan aku tambahkan 1 butir telur lagi. Untuk adonan sus sendiri itu sebenarnya nggak boleh terlalu encer ya teman-teman atau terlalu banyak telur karena takutnya nanti akan bleber hasilnya. Nah, teksturnya kira-kira seperti ini. Jika diangkat akan membentuk jambul, ini tandanya udah selesai. Jadi total tadi aku pakai 3 telur ukuran sedang ya. Selanjutnya adonannya akan aku simpan di plastik segitiga kayak gini. Untuk mencetak susnya sendiri, biasanya aku menggunakan cetakan pie mini ukuran 4-5 cm yang sudah dioles dengan margarin sebelumnya. Nah, kita cetak seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman nggak punya cetakan pie kayak gini tuh nggak masalah. Bisa lapisi loyangnya dengan kertas baking. Sejak dulu aku jualan, memang aku lebih memilih untuk mencetak sus dengan cetakan pie kayak gini, karena lebih memudahkanku untuk mencetak sus dengan ukuran yang sama. Nah, lalu kita oven susnya, ini ovennya sudah dipanaskan. Susnya akan aku oven dengan suhu tinggi 200 derajat Celcius selama 20 menit. Dan setelah itu kita turunkan sampai 180 derajat Celcius selama 20 menit hingga matang. Ini balik lagi sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Namun memang harus dipastikan sus ini kita panggang dengan suhu tinggi terlebih dahulu. Sambil menunggu susnya, ini aku potong-potong isian untuk rogutnya. Ya, kue ini terdiri dari berbagai jenis isian. Yang terdiri dari isian rogut, saus jawa, dan telur. Untuk isian rogutnya sendiri, ini aku pakai wortel yang dipotong-potong kotak. Biar makin enak, ini aku juga tambahkan 50 gram sosis. Teman-teman juga bisa mengganti dengan yang lain ya. Atau jika teman-teman ingin membuat versi ekonomisnya, nggak usah ditambahin sosis pun nggak apa-apa. Sosisnya juga kita potong kotak-kotak kayak gini. Untuk isian yang lainnya, aku juga menggunakan jagung manis. Untuk bumbunya, aku pakai 2 siung bawang putih dan dicincang seperti ini. Dan juga 1 batang seledri yang diiris halus. Untuk wortel serta jagungnya ini akan aku rebus terlebih dahulu hingga matang. Oh ya, untuk jagung ini bisa diganti dengan kentang ya. Atau bisa juga ditambahkan dengan sayuran yang lainnya. Bisa teman-teman sesuaikan dengan selera. Setelah sayurnya matang, kita sisihkan terlebih dahulu, kita akan buat saus rogutnya. Jadi pertama kita lelehkan dulu 2 sendok makan margarin. Setelah itu bisa kita masukkan bawang putih yang sudah dicincang. Masak hingga harum, setelah harum bisa kita masukkan juga sosis yang sudah kita potong-potong tadi. Dan masak hingga sosisnya matang. Setelah itu kita masukkan 2 sendok makan atau sekitar 30 gram tepung terigu. Ini tepung terigunya kita masak sampai bau terigunya hilang ya teman-teman. Setelah dirasa sudah wangi semua, nggak ada bau terigu lagi, ini bisa kita tambahkan 300 ml air. Kalau teman-teman ingin lebih enak lagi, bisa menggunakan susu cair ya. Masukkan airnya secara bertahap seperti ini sambil diaduk hingga tercampur rata semuanya.
Dan ini sudah tercampur rata, bisa kita masukkan 1 saset atau sekitar 27 gram susu bubuk. Untuk seasoningnya, ini aku pakai setengah sendok teh gula, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kalau teman-teman suka, bisa juga tambahkan sedikit pala bubuk ya. Semua seasoningnya kita aduk terlebih dahulu, jangan lupa dicobain ya teman-teman, sesuaikan dengan selera masing-masing. Karena aku rasa kurang gurih, aku tambahkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk, ini opsional ya. Lalu aduk rata kembali hingga mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, masukkan potongan seledri. Aduk rata sebentar aja, jangan sampai lama-lama ya, karena seledri ini cepat menghitam. Dan kita bisa dinginkan sausnya. Setelah ini kita cek susnya ya. Jika dilihat susnya sudah tidak ada busa di atasnya, tandanya sudah matang dan bisa kita dinginkan. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, semuanya kokoh, nggak ada yang kempes. Jadi benar-benar pastikan susnya sudah matang sempurna sebelum diangkat agar nggak melewat ketika diangkat. Lanjut kita buat saus jawanya. Pertama lelehkan 2 sendok makan margarin atau sekitar 30 gram, lalu tambahkan 2 sendok makan tepung terigu atau sekitar 30 gram. Setelah itu kita masak tepung terigunya hingga benar-benar matang ya, tidak tercium bau aroma tepungnya lagi. Setelah tepung terigunya matang, bisa kita masukkan 250 ml air secara bertahap. Memasukkan airnya sambil diaduk terus kayak gini ya teman-teman, agar bisa tercampur rata. Di sini teman-teman bisa kecilkan apinya terlebih dahulu, sambil terus diaduk hingga tercampur rata seperti ini. Oh ya, ini aku ganti dengan hand whisk ya, karena akan lebih mudah mencampurnya. Lalu tambahkan 2 sendok teh saus mustard. Saus ini biasanya dijual di supermarket besar, tapi kalau susah juga nyarinya bisa beli secara online ya teman-teman. Setelah itu kita aduk rata semuanya hingga tercampur seperti ini, dan bisa kita tambahkan juga 1 sendok makan mayonnaise. Oh ya, untuk resep saus ini sendiri biasanya ada yang menggunakan telur, tapi di sini aku pengennya lebih ekonomis, jadi aku buat tanpa telur. Setelah itu aku beri seasoning 1 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan aduk rata semuanya. Kalau dirasa kurang segar, bisa tambahkan 1 sendok teh air jeruk lemon ya. Setelah itu aduk rata kembali semuanya dan dinginkan. Isiannya sudah selesai, ini aku akan keluarkan dulu susnya dari cetakan painya. Cara ngeluarnya gampang banget, gunakan sendok dan ditekan-tekan halus kayak tadi, dan ini hasilnya. Cakep banget ya teman-teman. Selanjutnya susnya akan kita belah menjadi 2. Untuk mempermudah, ini aku gunakan gunting. Untuk isian yang lainnya, ini aku ada telur puyuh yang sudah direbus. Kita butuh sekitar 10-12 butir telur puyuh. Karena dari satu resep kue sus yang kita buat tadi itu, kita akan menghasilkan sekitar 22-24 kulit sus ukuran diameter 4-5 cm. Selain itu, ini aku pakai juga isiannya daun selada. Dan untuk telur puyuhnya sendiri, aku belah 2 kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita susun kue ini. Pertama kita susun dulu dari bagian bawah susnya. Setelah itu bisa kita beri daun selada secukupnya. Dan beri saus rogut di atasnya. Ini kue susnya sebanyak setengah sendok makan ya teman-teman. Tapi sesuaikan lagi dengan ukuran kue sus yang kamu pakai. Setelah itu kita bisa susun di atasnya telur. Pada umumnya kue ini menggunakan telur ayam yang sudah direbus dan dibagi menjadi 2. Tapi karena kue sus yang aku buat di sini ukurannya lebih kecil, jadi aku ganti telur ayamnya dengan telur puyuh. Selain itu harganya jadi lebih ekonomis ya teman-teman. Setelah telurnya selesai, ini bisa kita tuang saus jawanya dan kita tutup dengan bagian sus atasnya. Dan ini dia Songgo Buwono, makanan sultan yang istimewa dari Yogyakarta. Penampakannya terlihat unik dan cantik banget. Jujur dari tadi aku masak gak sabar pengen cobain gimana rasanya. Untuk ukurannya ini mini banget, jadi sebesar kue sus pada umumnya ya. Walaupun pada biasanya Songgo Buwono ini ukurannya lumayan besar. Dan ini bagian dalamnya, untuk rasanya sendiri ini enak banget loh teman-teman. Kulitnya lembut, sausnya creamy. Dengan isian full kayak gini, yakin deh gak cukup 1 untuk mencobanya. Cus langsung cobain di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.